Pengertian tanah, tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral serta bahan-bahan organik. Pembentukan tanah, tanah berasal dari pelapukan batuan dan sisa-sisa bahan organik. Akibat pelapukan batuan yang bersifat keras berubah menjadi lebih lunak, kemudian menjadi butiran-butiran halus yang disebut rekulit. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah iklim, yang kedua organisme, yang ketiga bahan induk, yang keempat topografi, dan yang terakhir adalah waktu. Selanjutnya, saya akan membahas sifat tanah. Yang pertama, ada sifat fisik tanah, meliputi tekstur. Tekstur merupakan perbandingan partikel pasir, debu, dan lempung dalam suatu massa. Struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan atau pengikat butir-butir tanah membentuk agregat dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kemapapan. Konsistensi tanah merupakan sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecil gaya kohesi dan adhesi dalam berbagai kelembapannya. Warna tanah merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah. Semakin tinggi kandungan bahan organik, maka semakin gelap warna tanah. Suhu tanah memengaruhi kegiatan mikrobiologi dan kecambahan biji tanaman. Selanjutnya ada lenggas tanah. Merupakan kandungan air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah di atas permukaan air tanah. Yang selanjutnya ada permeabilitas tanah. Merupakan kecepatan air meresap ke tanah dalam keadaan jenuh. Selanjutnya ada porositas tanah, merupakan perbandingan pori-pori tanah dan volume massa tanah. Yang terakhir ada drainase tanah, merupakan kemampuan tanah mengalir dan meresap kelebihan air di dalam tanah dan permukaan tanah. Yang kedua ada sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah meliputi beberapa unsur, yaitu bahan organik, unsur hara, dan pH tanah. Yang ketiga ada sifat biologi tanah. Massa tanah tersusun atas zat padat, cair, dan gas. Zat padat yang membentuk tanah terdiri atas partikel-partikel tanah, bahan organik, dan jasad hidup atau organisme tanah. Bagian ketiga yaitu struktur lapisan tanah. Karakteristik tanah yang pertama adalah A. Kesamaan tanah. Tanah yang subur adalah jenis tanah yang memiliki tingkat keasaman yang sesuai. Karena beberapa jenis tanah memiliki nilai pH kurang dari 7,0 asam dan tanah dengan nilai pH lebih dari 7,0 yaitu basa. Bagian B yaitu warna tanah. Salah satu sifat tanah yang mudah dilihat adalah warna tanah. Warna tanah pada setiap jenis tanah berbeda-beda. Faktor yang memengaruhi adalah kadar bahan organik dan kadar mineral. Semakin gelap warna tanah, tingkat kesuburannya semakin baik. Bagian C yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah adalah ukuran partikel-partikel tanah yaitu pasir, debu, dan tanah liat. Tanah bertekstur lempung atau liat bersifat lengket dan menyerap air banyak. Adapun tanah bertekstur sedang adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempung hampir seimbang. Selanjutnya D. Struktur tanah. Struktur tanah adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk suatu gumpalan seperti berbutir atau granular, kubus, lempeng, remah, dan prisma. E. Permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah pasir memiliki pori-pori yang lebih kasar daripada tanah liat, sehingga sulit untuk menahan air. Akibatnya, tanah menjadi kekeringan. Yang E. Konsisten sifat ini sangat berpengaruh terhadap teknis pengolahan tanah. Pada kondisi basah, tanah dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh. Dalam keadaan kering, tanah dapat dibedakan menjadi tanah lunak dan tanah keras. Bagian 4 ada jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Yang pertama, tanah vulkanis, tanah gunung api. Perlapisan tanah yang dibentuk oleh hamparan material letusan gunung berapi saat meletus. Yang kedua, ada tanah vulkanis, terdiri dari dua jenis, yaitu regosol, butiran kasar berwarna kuning hingga keabuan. Yang kedua, ada andosol, butirannya lebih halus berwarna abu-abu. Selanjutnya ada tanah aluvial, tanah yang terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah. Selanjutnya ada tanah gambrut atau organsonol, tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan rawa yang mengalami pembusukan. Selanjutnya ada tanah potsolik merah kuning, tanah dengan produktivitas rendah akibat adanya pencucian yang intensif dan pelapukan lanjut. Lalu tanah kapur atau Mediterania, tanah yang dibentuk oleh proses pelapukan batuan kapur. Selanjutnya tanah litosol, tanah yang baru terbentuk karena proses pelapukan yang masih rendah.
Lalu tanah latosol, tanah yang terbentuk karena pelapukan dengan intensitas tinggi. Tanah potsol yaitu tanah pucat, tanah yang berasal dari sedimen kuarsa dan terbentuk karena pengaruh suhu yang rendah dan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya yaitu tanah mergel, tanah yang terbentuk dari campuran batuan kapur, pasir, serta tanah liat. Selanjutnya yaitu tanah laterium, tanah yang banyak mengalami pencucian air, hujan sehingga berwarna pucat dan kemerah-merahan atau kekuning-kuningan dan kondisinya tidak subur. Selanjutnya yang terakhir adalah tanah humus. Pengertian dari tanah humus yaitu tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat.